wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dudi Ruswandi, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri Cibabar 3 Kota Cimahi dengan fasilitator Ibu Teti Sugiyarti dan pengajar praktik Ibu Ami Ramdania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Maria, CGP angkatan 7 dari Kota Cimahi. Saya bekerja di SDN Cibubur Tengah Mandiri 2 dengan fasilitator Ibu Teti Sugiyarti dan pengajar praktik Ibu Ami Ramdania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Injil Laera, CGP angkatan 7 dari Kota Cimahi dengan unit kerja SD Cibubur Mandiri 1. Fasilitator kami yaitu Ibu Teti Sugiyarti dan pengajar praktek Ibu Ami Ramdania. Pada kesempatan ini kami akan bertukar peran menjadi observer atau pengamat, coach dan coachee. Mari kita saksikan. Assalamualaikum Pak Dudi, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Eva. Aduh, alhamdulillah kabar baik nih hari ini. Pak Dudi, hari ini akan melakukan coaching dengan Ibu Ai ya? Betul Bu Eva, saya sudah memberikan janji kepada Bu Ai untuk sambil ngobrol kemarin dan disepakati untuk kegiatannya untuk hari ini. Ya, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, saya akan menjadi observer pada kegiatan coaching sesuai dengan alur tirta hari ini ya. Baiklah, kalau begitu kita akan menggunakan rubrik penilaian coaching. Baik, nanti kita akan memakai 4 kriteria ya Pak Dudi. Yang pertama, kurang baik, kedua cukup baik, ketiga baik, dan keempat sangat baik. Nah Pak Dudi, lalu kompetensi coaching apa yang ingin Pak Dudi kembangkan? Seperti kita ketahui Bu, kompetensinya mungkin ada 3. Yang pertama, kehadiran penuh atau presence. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, dari ketiga kompetensi tersebut, mana yang spesifik yang ingin Pak Dudi kembangkan? Untuk kegiatan nanti coaching bersama Bu Ai, saya akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh Bu, di mana mungkin saya yang pertama fokus untuk memecahkan masalah, yang kedua menyimak dengan baik permasalahannya, dan yang ketiga sebagai ajang silaturahim dan tukar pendapat, seperti itu mungkin. Baik, Pak Dudi, semua sudah saya catat. Jadi nanti untuk mengetahuinya saya akan melakukan observasi seperti biasa, dan setelahnya saya akan mengungkapkan apa yang harus Pak Dudi tingkatkan dan apa yang sudah baik, yang sudah dikembangkan kompetensinya oleh Pak Dudi. Siap Pak Dudi untuk melakukan coachingnya? Siap Bu, insya Allah. Sebentar saya akan menghubungi Bu Ai ini. Baik. Assalamualaikum Bu Ai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, hari ini apa kabarnya Bu Ai? Ya, Pak. Ulangi lagi, ada anak saya barusan lewat. Ya, apa kabarnya hari ini Bu Ai? Alhamdulillah baik Pak Dudi. Alhamdulillah ya. Bagaimana kabar Pak Dudi juga hari ini? Alhamdulillah dengan segala sikap bersyukur, di mana tadi pagi sudah disiapkan sarapan oleh istri tercinta, dikasih juga senyuman manis oleh kedua bidadari kecil saya. Alhamdulillah memberikan semangat ya. Terima kasih Bu Ai. Seperti yang telah kita ketahui Bu Ai, kemarin saya sudah memberikan informasi ya kepada Bu Ai bahwa memang hari ini kita ada kegiatan ya Bu Ai. Iya. Kalau boleh tahu apa rencana pertemuan hari ini Bu Ai? Apa rencana pertemuan kita hari ini? Ya, rencana pertemuan kita hari ini kita akan ada coaching ya kan. Saya akan di-coach oleh Pak Dudi. Mungkin seperti itu. Oh, oke. Ya, saya sudah siap untuk di-coach. Nah, mungkin ketika kita sharing atau coach ini ya, coaching, apa sih tujuannya? Apa ada permasalahan apa yang Ibu Ai hadapi dalam pembelajaran atau dalam kegiatan di kelas seperti apa? Iya, begini Pak Dudi, saya itu mempunyai permasalahan di dalam kelas, yaitu anak-anak itu
selalu ada saja yang merusak barang. Padahal sebelumnya kita sudah membuat kesepakatan kelas, dan kesepakatan kelas itu dibuat oleh murid-murid saya sendiri. Akan tetapi setiap hari itu selalu ada barang yang rusak seperti penggaris, sapu, terus hasil-hasil karya anak yang dipajang juga selalu ada yang rusak, sehingga kelas itu yang tadinya saya ingin indah, rapi, ya tidak bisa sesuai dengan keinginan atau tujuan dari keinginan kelas kami itu. Begitu Pak Dudi. Berarti ada siswa seorang atau siswanya ini yang melakukannya atau memang bersama-sama ya? Ada 4 orang. Tuh, berarti jadi tidak seorang ya? Ya, tidak seorang. Jadi mereka itu selalu kalau bermain itu melebihi dari batas gitu. Jadi kalau anak biasanya hanya keliling-keliling, duduk lagi, ini sambil gelutan kalau kayak kata kita. Iya betul. Memang Bu Ai ini mengajar di kelas berapa Bu Ai? Kelas 5 Pak Dudi. Jadi memang kelas 5 itu sudah lumayan kelas atas ya. Jadi memang ketika dia punya keinginan, terus juga punya kelakuan yang memang harus dijaga dengan efektif oleh kita mungkin ya. Nah, apa sih tujuan Bu Ai setelah anak ini atau beberapa siswa ini melakukan pengerusakan ya, kita garis bawahi pengerusakan barang karya mereka, teman mereka sendiri mungkin ya. Jadi karya yang sudah dipajang dirusak. Nah, apa sih tujuan dari nanti kegiatan ini? Seperti apa inginnya ke muridnya? Ya, keinginan atau tujuan saya ya anak-anak yang 4 orang ini tidak merusak barang lagi gitu, sehingga bisa mematuhi kesepakatan kelas. Terus dia juga bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan, seperti itu. Saya inginnya seperti itu. Ada mereka itu kapok lah gitu, tidak mengulang lagi. Jadi memang mungkin si murid ini lebih menjadi tenang, terus menghargai karya orang lain yang sudah terpasang. Mungkin ketika melakukan pengerusakan juga dia juga mungkin merusak karyanya sendiri ya, karena memang dia random gitu merusaknya, atau cuma dipilih gimana? Pengerusakannya ini mah random ya, jadi kemungkinan barang dia juga miliknya dirusak. Jadi kemungkinan miliknya sendiri juga dirusak gitu. Jadi kadang saya setiap hari harus cek barang-barang. Sebelum itu dulu cek barang-barang di sekolah, di kelas maksudnya. Nah, setelah Bu Ai mengetahui nih, kan ini sudah ada nih sekitar 4 orang ya. Jadi tadi random ngacak, terus merusak dan sebagainya, membuat tidak nyaman, tidak menghargai karya teman-temannya. Nah, apa sih Bu Ai pernah menelusuri nggak apa sih motivasinya seperti itu anak tersebut? Ya, saya pernah bertanya langsung ya kepada anak itu. Ternyata mereka itu di rumahnya selalu ditekan oleh orang tuanya, jadi sering dimarahin. Jadi mereka itu tidak bisa meluapkan emosi di rumah. Jadi ketika di sekolah dia bergelutan kayak gitu, jadi dia itu disitulah dia meluapkan emosinya gitu. Saya tanya, kalian mungkin di rumahnya sering dimarahin ya sama orang tuanya, sering dibentak-bentak. Iya Bu, jadi kamu nggak bisa meluapkan emosi di rumah ya? Iya, seperti itu. Jadi dia meluapkannya di sekolah. Jadi tenaganya full kalau hari itu. Gitu. Iya, jadi memang penuh tekanan ya anak tersebut di rumahnya, dan ketika memang di rumah dia takut, nah di sekolah mungkin agak pengawasan orang tuanya agak di rumah nggak segalak orang tua misalkan contohnya. Jadi dia memang meluapkan. Saya sudah bisa menggarisbawahi. Nah, bagaimana sih solusinya untuk yang akan Bu Ai lakukan biar si siswa tersebut bisa
tadi ya, yang utama berarti bisa menghargai, tidak melakukan keributan lah, apalagi sampai merusak karya orang lain. Nah, bagaimana cara Bu Ai solusinya untuk melakukan hal itu? Mungkin saya akan memanggil orang tua ya, memanggil orang tuanya, tetapi karena orang tuanya itu sibuk, nah jadi saya juga sedikit berkesulitan gitu untuk bertemu dengan orang tuanya. Jadi yang satu selalu sama kakaknya saja yang datang, sampai pengambilan rapot juga oleh kakaknya gitu. Tuh, jadi yang satu acuh gitu. Nah yang satu mah ada, memang dia inklusi lah gitu. Jadi apa yang dipegang selalu rusak. Tapi saya sudah komunikasi dengan orang tuanya, dia jadi di rumah juga dengan sama orang tuanya yang diberi nasihat. Jadi saya fotokan ini anak ini nih merusak nih, ya seperti itu. Jadi orang tuanya langsung di rumah dikasih pengertian seperti itu. Nah yang satu mamahnya bapaknya jarang hadir itu. Jadi permasalahannya ya yang satu emang inklusi, yang tiga itu orang tuanya gitu. Sangat luar biasa sekali solusi yang tadi dikemukakan ya. Tadi memang pertama memang dikomunikasikan dengan orang tua, dengan wali muridnya, di mana memang ada hambatan juga ya dalam komunikasi ini, yaitu orang tuanya sibuk ya Bu Ai, seperti itu, tidak selalunya hadir, misalnya diwakili oleh kakaknya atau oleh saudaranya. Nah ini mungkin kedepannya bisa dikomunikasikan lagi lebih baik. Walaupun memang Bu Ai juga punya ini mungkin ya grup WA gitu kan untuk setiap. Jadi saya kan share ya, selalu share. Ini rusak, jadi saya tidak menyebutkan nama anaknya. Barang ini rusak, fotokan. Jadi mereka juga sudah tahu siapa yang merusak gitu. Iya. Ya mungkin seperti itu ya. Jadi. Iya. Jadi mungkin juga kita harus selain tadi solusinya memanggil orang tua, mengkomunikasikan dengan orang tua, juga kita harus yang paling utama adalah memotivasi siswa itu sendiri ya, mungkin dengan bahasa. Saya yakinlah Bu Ai melakukannya lebih hati ke hati dengan tujuan bahwa ini tuh karya kita semua loh, milik barang-barang di kelas ini barang-barang kita loh, jadi harus dijaga karena memang tidak mudah gitu kan, apalagi karyanya mungkin lumayan berharga untuk ukuran mereka ya, karena mungkin dibuat dengan ada waktu yang tersita untuk membuat itu, ada perasaan yang ini tugas harus selesai, tapi ketika sudah selesai misalkan udah dinilai, disimpan ya jadi rusak. Kemungkinan mungkin murid-murid yang lain juga akan, aduh kenapa nih barang saya dirusakin, mungkin seperti itu ya Bu Ai. Jadi memang siswanya dimotivasi ya, jadi sebelum melakukan komunikasi dengan orang tua, jadi siswanya juga harus diberikan pemahaman. Nah, apakah prioritas yang utama nih setelah nanti hambatannya tadi ya, orang tuanya kalau istilahnya mangkir karena memang sibuk ya, kita juga tidak bisa memaksakan kalau memang sibuk. Nah, prioritas utama untuk untuk solusinya seperti apa selain itu? Kalau memang hambatannya tadi orang tua yang tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi setiap di awal pembelajaran saya selalu mengingatkan akan kesepakatan kelas. Jadi selalu diingatkan nanti kesepakatan kelas, dan juga selalu memberikan briefing 10 menit lah untuk anak-anak. Jadi dan selain itu juga saya mengecek setiap hari pajangan-pajangan seperti itu. Jadi mereka yang anak-anak itu sedikit mungkin dengan seperti itu, oh ya saya nanti pasti dicek sama ibu seperti itu mungkin. Jadi prioritasnya saya setiap hari ya itu memberikan mengingatkan lagi akan kesepakatan kelas. Ya, berarti memang ya, jadi tadi kesepakatan kelas berarti memang itu harus jadi kesadaran ya. Memang kesadaran dari murid itu perlu dimotivasi, karena memang selalunya angin-anginan mungkin ya kalau murid, jangankan muridnya, mungkin kita pun kalau memang lagi semangat gitu kan, apalagi tidak ada yang mengingatkan. Dan sudah bagus sekali tadi solusi atau prioritas yang diberikan dengan terus memotivasi bahwa memang setelah dilakukan pemberian
semangat ya, pemberian keteladanan, terutama mungkin keteladanan tadi bagus ya dicek ya oleh Bu Ai bahwa memang ini kenapa rusak lagi misalkan, dan tidak langsung mungkin siswa juga guru begitu peduli sekali, menghargai karya kita, apalagi kita itu kan, walaupun memang pada kenyataannya ketika memang karya itu, apalagi kalau ada seni patung ya biasanya kalau di kelas kita buat dari misalkan dari plastisin atau tanah liat kan, lama-kelamaan kan akan kalau tidak dijaga mungkin nanti ada yang tangannya jadi jatuh mungkin ya, seperti itu. Nah, memang menjadi PR kita bersama, memang memelihara itu lebih sulit daripada membuat sebetulnya ya, tapi memang apa adanya, walaupun memang karyanya sudah rusak, sudah ini, tapi kalau mungkin bisa dipertahankan dan menjadi motivasi, alangkah baiknya kalau memang seperti itu dijaga gitu kan ya. Nah, setelah itu Bu Ai bisa menggambarkan nggak jangka waktu solusinya? Bisa sekarang Silva nih, si yang 4 orang tadi muridnya masih melakukan, walaupun mungkin tidak bisa 100% ya Bu Ai, berubahnya mungkin ya, bisa jangka waktu berapa lama nih biasanya untuk solusinya? Apakah memang cepat atau memang memerlukan waktu yang lumayan gitu, seperti itu? Seperti apa? Coba. Ya, mungkin saya jangka waktunya 1 minggu melihat penilaiannya. Jadi saya cek seminggu ini bagaimana, apakah anak-anak itu ada perubahan atau tidak, nanti minggu depan lagi dicek. Jadi saya jangka waktunya per minggu aja, per minggu. Jadi dicek per minggu bagaimana ini perkembangannya. Terus siapa yang sudah mulai menyadari gitu, apakah anak ini nanti tinggal satu, siapa yang harus benar-benar prioritaskan. Jadi memang seminggu ini terus ukurannya, ukuran keberhasilannya nanti anak ini sudah mulai bisa menjaga nggak, misalkan kalau memang karyanya sudah ini aman nih, nggak diganggu misalkan ya, nggak dicerat misalkan, atau nggak dilempar dan seperti, berarti alhamdulillah nih sudah ada keberhasilan mungkin ya, seperti itu. Nah, untuk mengantisipasinya seperti apa nih kalau memang misalkan dari 4 murid ini nih ya udah berubah nih, yang 2-nya belum, misalkan contoh punten tadi ada yang inklusi nih, bagaimana sih untuk mengantisipasi gangguan yang satu, terutama mungkin ya perlu bimbingan khusus ya kalau inklusi ya, sepertinya. Ya, jadi saya meminta teman-temannya juga saling ikut memantau, monitor. Jadi tidak hanya saya sendiri, karena kan kita guru kadang keluar masuk kelas ya, tidak selalu ada di kelas. Jadi kita meminta teman-temannya juga untuk sama-sama saling mengawasi ini. Tok nanti siapa yang ngerusak nih? Tadi ketika istirahat siapa yang bermain di kelas? Sedang apa? Gitu, catat gitu. Jadi teman-temannya nanti suruh saling memantau, mengawasi, memonitor anak-anak yang saat ini. Terus anak yang inklusi juga kita nggak bisa sendiri ya, harus dengan orang tua juga. Jadi ya kita salurkan energinya. Jadi kita makanya di kelas itu setiap hari Kamis itu melukis untuk anak-anak yang tenaganya, yang itu anak-anak yang troublemaker itu, jadi si emosinya tersalur gitu. Untuk anak yang inklusi juga dia jadi terarahkan seperti. Jadi yang inklusi perlu ini ya, selalu komunikasi dengan orang tuanya itu sangat diperlukan. Nah, yang terakhir nih, bagaimana nih? Ada sedikit bahan harus intens sekali. Iya, betul sekali. Nah, yang terakhir, bagaimana sih komitmen Bu Ai terhadap rencana aksi yang dilaksanakan? Komitmennya ya saya kelas harus selalu terjaga rapi, baik. Terus kita juga kepada semua pihak, maksudnya murid-murid juga kita berkomitmen bahwa yuk kita sama-sama bareng menjaga apa yang ada di dalam kelas. Juga kita juga dengan orang tua murid kolaborasi, mungkin kalau ada yang rusak mereka akan
mengganti barang itu. Mungkin seperti itu komitmennya. Jadi semua pihak kita bersatu untuk punya konsekuensi yang sama untuk menjaga kelas itu. Oke, jadi memang komitmennya memang terhadap kesadaran dulu terhadap murid semua bahwa memang barang di kelas adalah milik kita dan karya kita harus dijaga dengan sepenuh hati, dengan sebaik-baiknya, karena memang tidak mudah untuk bisa menjadi sebuah karya, tidak mudah untuk menjadi sebuah produk, memerlukan waktu, tenaga, dan pikiran untuk itu ya. Terima kasih sekali untuk waktunya Bu Ai. Semoga apa yang telah kita bicarakan hari ini bisa menjadikan solusi, karena memang kita sebagai pendidik harus memberikan teladan ya utamanya kepada siswa, bukan hanya memberikan konsep-konsep mungkin ya, teori-teori, tapi memang harus memberikan teladan, itu yang utama, di mana juga pengalaman ya. Ketika saling bisa berbagi dengan siswa, itulah yang harus kita laksanakan nanti. Dan sekali lagi terima kasih atas waktunya, dan semoga pertemuan ini Bu Ai tetap semangat dalam mengajarnya, tetap semangat memberikan motivasi, karena apa sih sebuah nilai hanya sebuah angka kalau nilai ya, tapi apa yang utama dari siswa adalah karakternya. Nah, mari bersama-sama mungkin dengan saya juga dengan teman-teman yang lain di sekolah ini untuk sama-sama membentuk karakter siswa yang luar biasa agar nantinya siswa itu menjadi kompetitif di masa depan. Ya, seperti itu mungkin Bu Ai ya. Terima kasih Pak Dudi. Waalaikumsalam. Ya, Bu Epa. Saya sudah mencatat hasil dari coachingnya, saya sudah mengobservasi. Saya ingin bertanya nih kepada Pak Dudi. Tadi kan Pak Dudi sudah melakukan coaching bersama Ibu Ai. Apa yang sudah Pak Dudi lakukan untuk mengembangkan kompetensi yang tadi sudah dikatakan di awal Pak Dudi? Pak Dudi ingin spesifik untuk mengembangkan kompetensi tersebut. Nah, apa yang tadi sudah Pak Dudi lakukan? Yang dilakukan adalah tadi mungkin kehadiran penuh ya, di mana insya Allah tadi sudah memberikan fokus memecahkan masalahnya. Bu Ai ini mempunyai masalah, ada murid yang memang selalu merusak mungkin ya, dengan arti selalu melempar, menempatkannya, atau kadang merusaknya benda tersebut, benda-benda temannya atau karyanya. Itu tadi dikasih solusi, memang harus pendekatannya secara baik-baik, bahwa memang karya itu tidak mudah untuk menjadi sebuah karya dan produk, jadi harus ditekankan selain berkomunikasi langsung dengan orang tuanya. Dan juga yang terakhir mungkin dengan selalu mengingatkan bahwa kesepakatan kelasnya Bu Ai yang buat, jadi di kelas itu memang harus menjaga segala barang milik kelas terutama. Seperti itu mungkin. Baik, nah Pak Dudi yang sekarang nih pertanyaan kedua, apa menurut Pak Dudi kompetensi yang harus Pak Dudi tingkatkan kembali? Nah, kalau tadi setelah melakukan coaching, yang harus ditingkatkan adalah memang pertanyaannya ya, mungkin pertanyaan yang berbobot, karena pertanyaan yang berbobot biasanya bisa memacu atau memicu motivasi dari coach ini tersendiri. Nah, mungkin kedepannya saya akan meningkatkan pertanyaan yang berbobot, lebih berbobot dan lebih produktif lagi, sehingga coachnya itu bisa tanpa disadari sudah menemukan solusi sebetulnya ya. Sebagai coach kita hanya memantik saja. Seperti itu mungkin Mbak Eva. Betul, tadi juga saya sudah melakukan observasi, dan betul sekali tadi Pak Dudi sudah mengembangkan kompetensi untuk kehadiran penuhnya. Karena saya melihat di sini Pak Dudi menjadi pendengar yang baik. Setelah itu juga Pak Dudi tidak melakukan aktivitas lainnya selain mendengarkan percakapan dan apa yang disampaikan oleh Koci atau Ibu Ai, seperti itu. Tadi juga saya melihat Pak Dudi menuntun dengan pertanyaan-pertanyaan atau pemantik pertanyaan, sehingga Koci atau Ibu Ai itu dapat menemukan solusi terbaik untuk masalahnya. Selain itu juga saya melihat tadi dan mencatat Pak Dudi sudah memberikan motivasi kepada Ibu Ai untuk melakukan solusinya itu atau aksi nyatanya itu, agar berkomitmen dan terus melakukan yang terbaik sehingga permasalahan itu dapat diselesaikan dengan maksimal dan dengan baik. Pak Dudi,
Dudi. Saya kira Pak Dudi sudah bagus ya, sudah Terima sangat kasih. baik gitu untuk melakukan coachingnya. Mudah-mudahan coaching ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sama-sama Ibu. Terima kasih waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian praktek kegiatan coaching yang dilakukan oleh kelompok kami. Semoga apa yang telah dilaksanakan memberikan motivasi, juga memberikan inspirasi baru bagi semuanya, dan apa yang kita lakukan mendapat keberkahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Kami selaku kelompok mengucapkan selamat menyaksikan dan juga selamat beraktivitas. Sampai jumpa.